Pak Roy, ini kan tadi disebut tidak terlambat gitu ya. Sementara dengan sistem elektronik ini kan membutuhkan artinya ilmu tingkat tinggi, baik itu apa namanya IT-nya, kemudian peralatannya dan sebagainya gitu kan. Nah, apakah SDM di kepolisian ini siap untuk menerapkan sistem tingkat tinggi seperti ini, Pak Roy? Oke, kalau saya terus terang kalau dalam hal ini mungkin dianggap bela polisi nggak apa-apa ya, tapi saya tahu persis apa yang ada di gedung NTMC Polri di Gatot Subroto. Kebetulan saya sering masuk ke sana dan saya kenal dengan petugas-petugasnya. Bukan hanya pinter IT, tapi wajahnya juga kalau yang polisi juga cakep-cakep, yang saya juga cantik-cantik itu yang biasanya petugas kepolisiannya NTMC itu kan biasanya tampil di TV itu ya mereka sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup ya. Artinya untuk misalnya ada capture dari kendaraan, mereka bisa kemudian mengejar sampai nopolnya sedemikian rupa, mereka sudah tahu itu. Nah, hanya saja ya ini moga-moga pengetahuan mereka itu akan terus sinergi dengan moralnya. Ya, ini terus terang ini otokritik bagi kepolisian. Harus jangan sampai kemudian hal itu disalahgunakan. Karena itu mudah sekali disalahgunakan. Kameranya sangat tinggi resolusinya, sehingga kalau misalnya kemudian data yang ada di sana itu bocor, ya itu bisa disalahgunakan. Misalnya kan dari depan kamera dari mobil itu kan bisa kelihatan apa-apa yang ada pada kendaraan itu, atau misalnya ada orang melakukan apa-apa ya pacaran atau apalah gitu. Mas Eko mungkin anggotanya banyak yang pacaran di Ignisnya terus mojok di Juruk atau di mana nanti kan ketahuan gitu ya pakai kamera itu, dan itu kemudian tersebar ya database-nya misalnya tersebar. Nah ini kan menjadi bermasalah gitu. Jadi kalau secara teknologi saya yakin teman-teman kepolisian mampu ya, tapi mungkin juga perlu dibekali dengan moral yang baik, karena ya terus terang saja oknum itu selalu ada di mana-mana, Mas Gilang dan Mas Asep. Jadi jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang menyebarkan database yang tidak harusnya, karena kita tahu rekaman di persidangan pun kalau tidak pas ya itu bisa beredar kemana-mana dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. Ini baik Pak Roy, terima kasih. Pribadi. Ya, kita ke Mas Prananda. Mas Prananda ada pernah 4 tahun tinggal di Australia. Mungkin bisa diceritakan menurut Anda apa kelemahan dari sistem penilangan elektronik yang ada di sana? Mungkin juga nantinya yang akan diterapkan di Indonesia. Oke. Soal kelemahan mungkin karena kalau seandainya sistem hybrid itu bisa dianggap sebagai sebuah kelemahan ya mungkin kalau kita ikut Murphy's Law, apapun what can go wrong will go wrong gitu. Apapun yang bisa apa yang bisa gagal dia pasti akan gagal. Saya kira mungkin kelemahan utamanya adalah di mahalnya biaya dan upaya untuk menjalankan sistem tersebut begitu. Kelemahan dari sistem hybrid yang lain adalah mungkin dari segi manusia punya fatigue atau kepayahan dan mungkin punya bias perspektif dan lain sebagainya begitu. Namun selain itu sih saya tidak melihat adanya kelemahan yang signifikan begitu. Tapi itu bukan berarti terus rekan-rekan kepolisian di sini memiliki inferioritas dibandingkan kepolisian di sana. Itu saya kira enggak gitu. Kalau tadi Pak Roy Suryo sudah mengatakan kalau NTMC sudah sedemikian canggihnya begitu. Jadi saya kira kalau dari segi SDM maupun teknologi kita nggak kalah sebenarnya. Cuman bagaimanapun juga saya kira salah satu kuncinya adalah pendidikan bagi aparat penegak hukum, pendidikan bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan itu. Saya kira itu adalah kata kunci yang krusial untuk mengatasi kelemahan apapun dalam sistem khususnya sistem law enforcement gitu. Oke, baik Mas Nanda. Kalau misalkan di Australia sendiri menurut pengalaman Anda melihatnya bagaimana ketaatan dari warga Australia dibandingkan Indonesia dalam segi menaati peraturan lalu lintas?
Yang namanya pelanggaran itu ya tetap aja terjadi. Saya kira orang bandel tuh mau di sudut dunia sebelah sana maupun di sebelah sini ya sama aja, di mana-mana ada gitu ya. Um, Namun saya kira solusi untuk pelanggaran, solusi yang diterapkan oleh Dishub Dishub Queensland adalah di registrasi kendaraan itu tadi atau regio. Registrasi kendaraan itu tidak akan dapat berpindah tangan. Jadi kalau misalnya kita menjual kendaraan itu kita nggak akan bisa melakukan balik nama apabila catatannya itu tidak bersih. Jadi kalau ada denda yang belum terbayar dan lain sebagainya, atau mungkin kendaraan tersebut terlibat di dalam sebuah tindak kriminal, maka itu nggak akan bisa berpindah tangan. Kalau denda itu tidak segera dibayar, maka saat perpanjangan registrasi ya bisa ditagih kembali. Biasanya pajak progresifnya itu di situ. Semakin lama kita menunda denda, semakin besar bunganya gitu. Dan kalau seandainya terus tidak dibayar, maka registrasi itu akan dicabut. Dan kalau kendaraan itu masih berkeliaran di jalan, ya otomatis dikenakan pasal kendaraan tidak terdaftar, dan denda penggunaan kendaraan yang tidak terdaftar itu jauh lebih besar dibandingkan denda-denda pelanggaran-pelanggaran seperti speeding, seatbelt, traffic light dan sebagainya gitu. Baik, kalau di Australia sendiri untuk sistem kepemilikan kendaraannya seperti apa, Mas Nanda? Dalam artian, misalkan di Indonesia balik nama, kalau di sana seperti apa? Mudah tidak dibandingkan Indonesia? Prosedurnya sih sama. Ketika kita membeli kendaraan bekas, maka kita harus melakukan balik nama. Namun saya sudah lama nggak melakukan balik nama di sini, jadi saya lupa persyaratannya apa saja begitu. Tapi ketika saya membeli kendaraan di sana, saya hanya yang menjual. Si penjual itu sudah siap formulir balik nama. Saya membawa bukti alamat, bukti tempat tinggal, dan identitas berupa paspor, SIM atau kartu identitas lainnya begitu. Jadi dan 3 berkas itu, form balik nama, bukti alamat, bukti identitas, dan satu lagi sertifikat layak jalan. 4 berkas ini kita bawa ke Dishub. Kita bayar biaya balik namanya sekitar 60 sampai $100. Saat itu juga kendaraan tersebut sudah terregistrasi atas nama kita gitu. Jadi instan, begitu selesai diproses kita dapat sertifikat atau surat registrasi, itu sudah menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sudah terdaftar atas nama kita begitu. Baik, dan setelah itu tidak ada proses lagi untuk pembuatan buku BPKB misalkan di Indonesia. Seperti itu tidak perlu lagi atau hanya sekali itu saja, Mas Nanda? Buku BPKB dan STNK tidak ada. Jadi registrasi cukup surat itu saja, dan surat itu mau ditinggal di rumah juga nggak masalah gitu. Karena polis scanner atau scannernya polisi, ketika dia membaca plat nomor, semua data kepemilikan itu akan muncul di mobil polisi atau di komputer NTMC-nya begitu ya. Jadi satu nomor itu muncullah nama kita siapa, alamatnya siapa, status kita, status kependudukan, apakah pendatang, apakah warga negara dan sebagainya. Jadi plat nomor itu menjadi hal yang yang sangat plat nomor itu sangat penting begitu. Jadi dan ini meng-highlight kembali menggarisbawahi kembali apa yang disampaikan di awal diskusi tadi, bahwa sistem administrasi itu harus dibenahi gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.